Dosa asal. Matahari sore bersinar hangat di taman kota. Sebas sedang duduk di bawah pohon beringin raksasa, sementara Surya sibuk mencoba menangkap capung. Bang Sebas panggil Surya sambil terengah-engah. Kenapa sih dunia ini kadang berantakan? Maksudku, kenapa ada orang jahat, penyakit, atau ulangan matematika yang susahnya minta ampun? Sebas membetulkan letak kacamata dan tersenyum. Wah, pertanyaan berat buat sore yang santai ini, Sur. Itu semua bermula dari sesuatu yang disebut dosa asal. Dosa asal? Emangnya kita semua pelaku kriminal sejak lahir? Tanya Surya heran. Sebas mengambil sebuah daun kering yang jatuh. Bukan begitu. Di Roma pukul 6.23 tertulis kalau upah dosa adalah maut. Tapi awalnya, Tuhan itu menciptakan manusia buat hidup asyik sesuai kehendaknya kayak taman ini kalau dirawat dengan sempurna. Gak ada kematian, gak ada kesedihan. Kita dirancang buat jadi besti abadi sama Tuhan. Pak Tatang, sang penjaga kebun, lewat sambil membawa gunting tanaman besar. Nah, kayak tanaman ini, Sur, kata Pak Tatang sambil memotong dahan yang layu. Kalau akarnya sudah kena penyakit dari awal, semua daun yang tumbuh nanti bakal ikutan layu juga, biarpun daun itu gak minta sakit. Surya menggaruk kepalanya yang tidak gatal, jadi, maut itu menjalar ke kita semua bukan karena kita nakal sendirian, Pak. Sebas melanjutkan, tepat. Di Roma pukul 5.12 dijelaskan kalau maut menjalar ke semua orang. Ini bukan soal dosa pribadi yang kamu lakuin kemarin pas lupa kerjain PR, tapi soal kodrat kita yang terluka. Kita lahir di dunia yang hubungannya sama Tuhan sudah agak korslet, karena pilihan manusia pertama. Surya menghela napas. Duh, kedengarannya gak adil ya, Bang? Oke, coba bayangkan ini, kata Sebas penuh semangat. Ada seorang miliarder super kaya yang punya istana emas. Tapi, dia kecanduan judi dan akhirnya bangkrut total, punya hutang segunung. Nah, pas anak cucunya lahir, mereka lahir di rumah kontrakan sempit, dan sudah punya warisan hutang. Apa itu salah anak cucunya? Surya menjawab cepat. Ya enggak lah, mereka kan baru lahir. Nah, itulah dosa asal, lanjut Sebas. Mbak Sari lewat mendorong gerobak es krimnya yang berwarna pink pastel. Kita lahir miskin secara rohani bukan karena kesalahan kita, tapi karena warisan kekayaan hubungan dengan Tuhan itu sudah hilang saat manusia pertama memilih jalan sendiri. Mbak Sari tersenyum, es krim coklat atau vanila, Dek? Supaya mikirnya gak terlalu berat. Sambil menjilati es krimnya, Surya bertanya, tapi kenapa sih manusia pertama itu milih buat bangkrut? Sebas menjelaskan, karena mereka menyalahgunakan kebebasan. Mereka ingin menjadi seperti Tuhan, tapi dengan cara buat aturan sendiri. Ibaratnya, kamu mau makan es krim, tapi gak mau bayar ke Mbak Sari, malah mau jadi pemilik toko es krimnya tanpa usaha. Mbak Sari tertawa mendengar perumpamaan Sebas. Dosa itu sebenarnya sesederhana kita bilang, Tuhan, minggir dulu ya, aku mau jadi bos buat diriku sendiri. Kita mau bikin definisi baik dan buruk sesuka hati kita, kata Sebas. Surya melihat es krimnya yang mulai meleleh. Padahal kalau kita buat aturan sendiri, jadinya malah berantakan ya, Bang? Kayak es krim ini kalau dimakan lewat hidung. Untungnya, ceritanya gak berhenti di sana. Sebas menunjuk ke arah langit yang mulai berubah warna jadi jingga indah. Ketaatan Kristus mengubah semuanya. Yesus datang untuk melunasi hutang si miliarder tadi dengan darahnya sendiri. Dia membalikkan ketidaktaatan kita. Kalau dulu manusia pertama memutus kabel ke surga, Yesus datang jadi kabel baru yang menghubungkan kita lagi ke Bapa. Surya tersenyum lebar. Jadi sekarang kita gak perlu pusing soal warisan hutang itu lagi ya, karena sudah dibayar lunas. Sebas merangkul bahu adiknya. Betul, kita memang masih punya luka dosa, tapi kita punya rahmat buat jadi lebih baik setiap hari. Yuk pulang, sebelum Pak Tatang mengunci gerbang taman. Mereka pun berjalan pulang dengan hati yang ringan dan sisa es krim di sudut bibir.